Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini kami dari kelompok 6 dengan anggota tim Ahmad Khairuddin, Hafid Nur Ihsan, Mutia Oktavianti, Nuhan Nur Hanifah, Mardiah, Arbaito Khairul Ummah, dan Melani Putri akan mempresentasikan mengenai motivasi belajar. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Etimologis, motivasi dapat diartikan sebagai kehendak, dorongan, kemauan, atau alasan. Adapun secara terminologi, motivasi adalah suatu tenaga yang dapat mengerahkan atau membangkitkan tingkah laku individu seseorang. Adapun pengertian dari belajar itu sendiri adalah proses di mana seseorang dapat memperoleh sesuatu atau memperoleh informasi dari yang tidak tahu menjadi tahu dan tidak bisa menjadi bisa. Motivasi belajar merupakan serangkaian daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar guna menciptakan suasana atau lingkungan dan mendapatkan arah yang kondusif dan efektif untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Dan juga tujuan belajar yang dikehendaki oleh peserta didik atau oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya ada komponen motivasi belajar. Komponen motivasi belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah harapan. Harapan adalah konstruksi dasar yang melibatkan keyakinan siswa bahwa mereka dapat bertanggung jawab atas kerja keras mereka. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik secara mendasar mempengaruhi alasan siswa dalam mengerjakan tugas atau tujuan dan keyakinan pada pentingnya tugas tersebut. Dan yang terakhir adalah afektif. Afektif adalah reaksi tentang bagaimana perasaan siswa terhadap tugas, termasuk kecemasan yang berhubungan langsung dengan kemampuan persepsi. Yang selanjutnya ada macam-macam motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang merupakan motif-motif yang aktif atau berfungsinya tidak dari rangsangan luar. Artinya rangsangan itu dari dalam. Jadi seseorang itu memiliki dorongan tersendiri untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang gemar membaca atau senang membaca. Tanpa disuruh, dia akan mencari buku-buku untuk dibacanya. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motif-motif yang aktif, yang berfungsi rangsangan dari luar. Jadi motivasi ekstrinsik ini siswa harus ada dorongan dari luar agar dia mau belajar. Contohnya, ketika siswa disuruh belajar karena esok paginya akan ada ujian. Jadi dia berharap akan mendapatkan nilai yang bagus dan akan dipuji. Baik, yang selanjutnya yaitu ragam motivasi belajar. Para ahli psikologi telah berupaya melakukan klasifikasi terhadap motivasi seseorang yang didasarkan pada tingkat kesadaran seseorang dalam bertingkah laku. Berikut adalah ragam motivasi. Yang pertama yaitu motif primer dan motif sekunder. Motif primer dan motif sekunder ini didasarkan pada latar belakang perkembangan motif. Yang kedua yaitu ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif-motif yang dapat berfungsi tanpa harus dirangsang atau dipengaruhi dari luar. Karena dalam diri seseorang itu pasti memiliki dorongan atau pengaruh untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motif ekstrinsik adalah motif-motif yang berfungsi karena ada pengaruh dari luar. Yang ketiga yaitu ada motif tunggal dan motif bergabung. Menurut Handoko menyebut motivasi bergabung ini sebagai motif yang kompleks, yang mana motif kegiatan-kegiatan kita bisa merupakan motif tunggal atau motif bergabung. Yang selanjutnya adalah motif mendekat dan motif menjauh. Motif mendekat dan motif menjauh didasarkan pada reaksi organisme terhadap stimulus yang datang. Apabila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekat, maka motif tersebut bisa disebut sebagai motif mendekat. Dan apabila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat menjauh, maka motif tersebut bisa disebut sebagai motif menjauh. Baik, motif selanjutnya adalah motif sadar dan tak sadar. Menurut Handoko tahun 1992 mengklasifikasikan motif sadar dan tak sadar didasarkan pada taraf kesadaran manusia, yaitu motif apa yang melatar belakangi tingkah lakunya. Selanjutnya yaitu adalah motif biognetis, sosiogenetis, dan teogenetis. Motif biognetis yaitu berdasarkan dengan kebutuhan biologis untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, kalau misalnya motif sosiogenetis yaitu
sekitarnya, yang mana tempat dia berada dan tempat dia berkembang. Nah, yang terakhir adalah teogenetis. Teogenetis adalah motif yang berasal dari interaksi manusia terhadap Tuhannya. Fungsi motivasi. Motivasi mempunyai fungsi sebagai pendorong usaha dalam mendorong untuk mencapai keinginannya dan menentukan arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, siswa dapat menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya. Selanjutnya, menurut Nina Sanjaya, fungsi motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, mendorong untuk beraktivitas, artinya motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu melakukan aktivitas. Lalu yang kedua, motivasi sebagai pengarah, artinya tingkah laku yang ditunjukkan dari dalam diri seseorang pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Nah, sekian video penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.